Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Mahdi dengan NPM 212222211 dari kelas 1 EB 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari tentang penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar ini berarti bahwa Undang-Undang 1945 ini mengikat pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat, serta setiap warga negara Indonesia dimanapun dia berada. Bahkan setiap penduduk yang berada di Indonesia itu juga terikat oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini juga memuat norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Jadi, Undang-Undang 1945 ini merupakan sumber hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerangka tata urutan hukum. Pokok pikiran yang ada di pembukaan Undang-Undang 1945 mencakup persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, serta ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar yang adil dan beradab. Jika dikaji secara mendalam, pokok-pokok pikiran tersebut ini merupakan pancaran jiwa bangsa, yaitu Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah dasar dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan itu bersifat kausal organis, yang berarti kausal itu pembukaan menjadi penyebab keberadaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Dan organis berarti satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pembukaan dan batang tubuhnya. Contoh sikap menampilkan perilaku sesuai perundang-undangan sebagaimana dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tahun 2017 yang ditulis Salikun dan kawan-kawan. 1. Memiliki akte kelahiran. 2. Mematuhi aturan berlalu lintas. 3. Menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. 4. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. 5. Membayar pajak tepat waktu. Contoh perilaku tersebut merupakan gambaran umum dari sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi tidak hanya itu, ada juga poin-poin dari perilaku lainnya seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, setelah kita tahu nih apa itu Undang-Undang Dasar 1945, apa aja pokok-pokok pikirannya yang ada di Undang-Undang 1945, serta hubungan antara pembukaan dan juga isi yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kita sebagai warga negara Indonesia ini harus selalu menerapkan dan juga melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik dari pembukaan sampai ke pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan upacara bendera 17 Agustus. Hal itu rutin kita laksanakan 1 tahun sekali pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Contoh kedua, penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah, yaitu tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang kedua yaitu ada penerapan dan juga pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu menyayangi dan bersikap hormat kepada seluruh anggota keluarga. Yang kedua, menerapkan musyawarah apabila ada masalah dengan keluarga. Penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dengan taat aturan berkendara dan berlalu lintas. Contohnya yaitu membawa surat-surat lengkap dalam berkendara seperti STNK dan juga SIM. Serta tidak lupa memakai helm. Nah, memakai helm ini adalah bentuk proteksi keselamatan ya, bukan karena takut ditilang atau ada ancaman dendanya. Membawa surat-surat lengkap dalam berkendara ini merupakan penerapan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 106 Ayat 5 yang isinya bahwa setiap orang yang mengemudikan motor wajib menunjukkan STNK dan SIM-nya. Selain membawa surat-surat dan memakai helm,
Dalam berkendara, kita juga harus taat dalam berlalu lintas, seperti tidak menerobos saat lampu merah. Menaati aturan perundang-undangan merupakan kepatuhan terhadap aturan tersebut yang lahir dari kesadaran pribadi, bukan karena sanksi atau denda yang membebaninya. Penerapan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya yaitu membayar pajak dalam berkendara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balasan jasa secara langsung. Sebagai warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak sendiri terdiri dari berbagai jenis, yaitu berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu PPN, PPH, PPNBM, dan Bea Materai. Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, hotel, rokok, dan lain sebagainya. Berarti pajak yang kita sedang terapkan ini merupakan pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor. Dasar kewajiban membayar pajak terdapat pada pasal 23A UUD 1945. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945, yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi kesimpulannya di era yang sudah sangat modern ini, kita harus tetap menerapkan serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu merupakan dasar hukum yang ada di Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.